Bulat digoreng dadakan. Nah, Anda mungkin pernah mendengar atau bahkan mencoba tahu bulat. Dari berjualan tahu bulat, seorang warga Ciamis, Jawa Barat mendapat pemasukan ratusan juta rupiah dalam 1 bulan. Wah, bagaimana caranya? Ikuti selengkapnya bersama Kiki Haryadi dalam Sehari Menjadi Pengusaha Tahu Bulat. Ya, inilah ciri khas penjual tahu bulat yang berkeliling kampung menjajakan dagangan. Gampang ditemukan di berbagai pelosok tanah air. Tapi ternyata tahu bulat pertama kali muncul di kawasan Ciamis, Jawa Barat pada 2005. Menikmati tahu bulat makin nikmat kalau dicampur dengan bumbu pedas, asin, dan juga manis. Tapi rasanya makin lengkap kalau kita melihat langsung bagaimana proses pembuatannya. Nah, informasinya di Ciamis, Jawa Barat ada salah seorang pengusaha yang sudah besar, memiliki pabrik tahu dan juga omsetnya ratusan juta rupiah. Kita gali kisah inspiratif ya selengkapnya dalam Sehari Menjadi Produsen Tahu Bulat. Salah satu pabrik tahu bulat yang cukup besar adalah milik Kang Dodi yang berada di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Sebelum menjadi pengusaha tahu bulat, Dodi adalah seorang pegawai negeri sipil. Ingin merambah dunia bisnis, Dodi pun memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaan dan menanggalkan status sebagai PNS. Oke, sekarang kita akan belajar dari Kang Dodi cara membuat tahu bulat. Sama seperti jenis tahu lainnya, bahan utama tahu bulat adalah kacang kedelai yang berkualitas. Halo Kang, ini kedelai yang mau diproses ya? Boleh dibantu Kang? Saya mau bantu bawa. Oke. 7 kilo kali 4. 28 kilo. Oke, 28 kilo segini masih enteng. Biasanya lebih dari 50 kilo. Waduh, gaya. Makasih ya Kang ya. Waduh. Kacang kedelai yang sudah diambil dari gudang selanjutnya akan disimpan ke dalam wadah khusus yang disebut jolang. Setelah tersimpan, kacang kedelai akan diberi air sampai jolang penuh dan seluruh kacang kedelai terendam sempurna. Kacang kedelai yang sudah mengembang selanjutnya dicuci. Nah, proses pencucian ini adalah tahapan penting karena akan menentukan kualitas tahu bulat. Lalu seperti apa ciri-ciri kacang kedelai yang bagus? Agak lonjong, terus terlihat sudah matang. Oke. Kuningnya hampir sempurna. Jadi ada kacang yang masih muda ya, hijau kayak gini, itu kurang baik kalau masih hijau. Ya. Jadi efeknya acinya jadi kurang, aci tahunya. Kacang kedelai yang sudah dibersihkan selanjutnya akan diolah menjadi adonan yang disebut aci kedelai. Berat. Aduh, meskipun dekat ya, sebentar Kang. Hati-hati. Aduh, ini jaraknya nggak jauh tapi lumayan berat, lumayan berkeringat pagi-pagi olahraganya Kang ya. Terus selanjutnya apa nih? Adonan aci kacang kedelai akan dimasukkan ke dalam wadah besar ini untuk direbus. 27 kg adonan aci bisa direbus sekaligus. Jadi untuk masukin si aci tahunya ini ada teknik tertentu. Kaki kuda-kuda begini pemirsa. Kemudian dari kaki kita ke atas sedikit. Nah, ini harus diangkat seperti ini. Lalu begini. Wah, ini tujuannya biar kita aman ketika memasukkan si adonannya, tidak akan jatuh, tidak akan licin ya Pak, karena banyak air di bawah, jadi biar aman. Aduh, sayang pemula lumayan nih, tapi keren. Ada teknik yang pada akhirnya tidak membahayakan para pegawainya. Keren. Kita tunggu sampai adonan mendidih, baru diaduk merata agar tidak luber kemana-mana. Nah, menurut Kang Dodi, teknik memasak ini menjadi kunci kenikmatan tahu bulat. Aduh, ini kirain saya tuh ringan ya untuk masukkan si kayu bakarnya, ternyata ininya besi loh pemirsa. Jadi rada-rada effort usaha yang lumayan ini untuk menyodok-nyodok si kayu bakarnya. Aduh. Oke. Saya masih harus beradaptasi ini. Lihat,
Ini sampai berat gini. Adonan yang sudah matang selanjutnya akan diambil dan dipindahkan ke tempat penyaringan. Karena suhunya panas, ya saya lihat aja deh, karena cukup berbahaya. Dengan sigap salah seorang karyawan Kang Dodi memindahkan adonan aci kacang kedelai dengan penuh percaya diri. Keren-keren Kang. Nah, setelah semuanya dipindahkan, proses penyaringan dilakukan oleh 2 orang. Penyaringan dilakukan dengan kedua tangan sambil menggoyang-goyangkan badan. Waduh, asik banget kayaknya si bapak goyang sambil diiringi musik dangdut. Biar kerjanya asik gitu, semangat. Jadi sambil menyaring, biasanya bapak dan kawan-kawan di sini sambil joget gitu. Sambil joget ya Pak ya? Nah, gimana jogetnya Pak? Biar kerja happy, nggak stres gitu ya. Jadi sambil biar nggak bosan, jadi sambil goyang. Oke. Mari pegang kacang. Lanjut Pak. Waduh, asik banget kayaknya si bapak goyang sambil diiringi musik dangdut. Proses penyaringan bertujuan memisahkan susu kedelai dan ampas kedelai. Yang diambil adalah susu kedelainya saja untuk masuk ke tahap berikutnya. Sementara ampas biasanya akan dijual untuk pakan ternak. Air kedelai yang sudah dipisahkan dari ampas secara otomatis akan masuk ke tempat khusus yang sudah diatur. Selanjutnya, air kedelai akan diberi air cuka agar bulir-bulir putih yang disebut tahu bisa muncul. Nah, kalau misalkan Anda penasaran apa sih atau yang mana sih yang kemudian disebut tahu, nah ini dia. Bulir-bulir putih seperti ini yang disebut sebagai tahunya. Jadi prosesnya kalau sudah sampai sini sudah terlihat yang disebut tahu itu seperti apa. Nah ini dia. Bulir-bulir putih ini yang disebut tahu. Keren ya prosesnya ya. Setelah terlihat bulir tahu, air juga akan dipisahkan dari tahu. Dan selanjutnya tahu akan dicetak. Sebelum menjadi tahu bulat, adonan tahu ini akan dimasukkan ke dalam cetakan ini. Tujuannya menghilangkan kandungan cuka di dalam tahu. Setelah 10 menit, tahu yang dibungkus dengan kain dan ditindih kembali dibuka. Setelah dibuka, selanjutnya tahu akan dipotong berbentuk persegi panjang sebanyak 16 buah. Kemudian disimpan kembali ke dalam jolang. Dari pabrik pembuatan tahu, kita beranjak ke lokasi berikut. Di sini pencetakan hingga pengiriman tahu dilakukan. Tahu yang sudah direndam semalaman dengan air, selanjutnya akan diproses. Adonan tahu dimasukkan ke dalam wadah khusus dan selanjutnya akan ditekan menggunakan alat khusus yang harus diputar seperti ini. Wih, hehehe, sepertinya menyenangkan ya memutar alat ini. Tapi pas saya coba, wah, berat guys. Ya, ini harus terus diputar sampai bener-bener nggak bisa digerakkan lagi. Ini udah nggak bisa digerakin nih. Nah ini kalau ini tujuannya bukan lagi untuk memeras air cuka, tapi ini untuk memeras air. Karena kita tahu tadi informasi sebelumnya bahwa tahu sudah direndam semalaman. Capek. Setelah dipastikan kering, tahu akan digiling kembali hingga berbentuk bulat-bulat kecil. Setelah itu tahu akan diberi bumbu rahasia agar gurih dan nikmat. Dan digiling kembali dalam alat khusus agar cita rasa merata. Setelah itu baru tahu dibentuk bulat-bulat. Nah, ini alat untuk membentuk tahu bulat. Tahu yang awalnya tidak berbentuk, dibentuk menjadi bulatan-bulatan yang cantik seperti ini. Nah, ini yang akhirnya disebut dengan tahu bulat. Digoreng di mobil di Nakatel dadakan 500-an. Kok malah nyanyi? Tapi bener, ini tahu bulat. Jadi menggunakan alat ini pada akhirnya tahu-tahunya bisa bulat sempurna meskipun ada perbedaan ya beberapa gram lah, tapi bentuknya sama persis, bulat sempurna begitu. Dan yang menarik, penggunaan mesin untuk mencetak tahu bulat ini baru digunakan pada tahun 2016 oleh pemiliknya. Padahal pabriknya sudah berdiri pada tahun 2010. Jadi nanti kita akan coba tanya, kenapa sih pakai mesin dan inovasi apa yang kemudian dilakukan? Keren ya, tahunya bulat. Dalam sehari, pabrik mampu menghasilkan lebih dari 250.000 butir tahu bulat yang dijual kepada agen tetap yang berjumlah sekitar 30 orang di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.
Berapa nilai penjualannya? Wah, bisa ratusan juta rupiah dalam 1 bulan. Permintaan pasar yang terus meningkat membuat Dodi berinovasi dalam pembuatan mesin pencetakan. Jadi ketika ada mesin, yang pertama kecepatan produksi meningkat. Yes. Yang kedua ada efisiensi upah operasional. Oke. Jadi satu mesin pembulatan itu setara dengan 15 sampai 20 orang. Wow. Jadi Ya. kalau orang itu makin lama makin lelah, kalau mesin terus bertahan. Makin panas juga ya. Stabil. Stabil. Tahu bulat mentah ini selanjutnya akan dibungkus dalam plastik seperti ini. Saya juga mencoba membantu untuk mengemas, tapi sepertinya waduh, ini bisa dilihat itu saya masukinnya agak lumayan lambat, jadi memang harusnya lebih cepat dari ini karena permintaan tuh setiap detiknya makin banyak. Jadi ya kita sebagai pegawai harus cekatan, harus bener-bener cepet masukinnya. Satu bungkus ini berisi 50 butir tahu bulat, ya Kang ya? Oke, saya kerja dulu, jangan diganggu ya. Satu bungkus tahu bulat dijual dengan harga Rp10.000. Penjualan ini dilakukan secara langsung dan daring di sejumlah marketplace. Nah, hari ini ada pengiriman nih. Dengan sigap, saya juga membantu memasukkan sejumlah kardus berisi tahu bulat yang akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia. Oke, mengirimkan bungkusan tahu bulat ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan juga luar Pulau Jawa menjadi akhir perjalanan saya menjadi pengusaha tahu bulat. Ternyata nggak gampang loh menjadi seorang pengusaha tahu bulat. Banyak hal yang perlu dipelajari. Mulai dari disiplin termasuk juga harus total. Itulah informasi dan juga cerita yang disampaikan oleh Kang Dodi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai menjadi seorang pengusaha. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Ciamis, Jawa Barat. Jalan Kang! Kelar! Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Ciamis, Jawa Barat.